kajian bersama saya, Brian Gara Muhardi di mata kuliah Introduction to Management and Business. Bagaimana caranya mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pemasaran yang berorientasi terhadap pelanggan. Setelah tadi produk siap diciptakan, dihasilkan, kemudian distribusikan dari sisi operasional, tentu wajib didukung dengan aktivitas pemasaran. Supaya apa? Agar diketahui dan dikenal oleh masyarakat, terutama terhadap target market yang dibidik. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu mungkin arti dari pemasaran? Menurut Nichols McHugh, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, serta distribusi barang dan jasa untuk memfasilitasi pertukaran yang memenuhi objektif individual dan organisasional. Menurut Ama, pemasaran adalah seperangkat aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mengubah penawaran yang bernilai untuk konsumen, pelanggan, mitra, dan masyarakat secara luas. Kalau ingin kita tilik lebih lanjut mengenai evolusi bidang pemasaran, di mana pertama era produksi, di mana masyarakat Eropa mulai berjuang sampai awal tahun 90-an untuk memproduksi sebanyak mungkin karena pasarnya tidak terbatas. Lanjut ke era penjualan, orientasinya adalah sales, di mana teknik produksi secara massal kemudian diproduksi secara tinggi intensitasnya dan bahkan melebihi permintaan pasar selanjutnya. Nah, berikutnya di era konsep pemasaran, tentu sekarang ini berorientasi terhadap pelanggan, jasa, dan laba. Sudah ditinggalkan era penjualan, masuk ke pemasaran, di mana harus menjawab kebutuhan, keinginan, selera, preferensi dari sisi pelanggan. Tentu juga tidak hanya itu, harus ada rasa kepuasan bagi pelanggan dan tentu dilihat dari laba yang bisa dituai sebanyak mungkin. Kemudian di era berikutnya, masuk ke tahun 90-an, 2000, yaitu era di mana orientasinya terhadap relasi pelanggan, hubungan yang terjalin, yaitu adanya CRM, Customer Relationship Management. Dan di tahun 2012, era holistik, di mana ada perpaduan secara keseluruhan dalam mengembangkan konsep pemasaran yang memiliki relationship yang baik dengan pelanggan, kemudian juga memaksimalkan channel marketing secara terintegrasi dengan baik sehingga bisa mendelivery key message yang akan disampaikan melalui promosi yang ada. Dalam perancangan produk untuk memuaskan keinginan, juga menentukan harga serta menempatkan produk tersebut di lokasi tertentu, dan terakhir adalah mempromosikannya, itu adalah elemen-elemen yang terkandung di dalam bauran pemasaran atau marketing mix atau taktik pemasaran. Ada produk yang diciptakan, price harga yang dibanderol, place di mana bisa dijangkau oleh pasar atau konsumen, dan promotion di mana strategi promosi pemasaran yang tepat. Kemudian kita perlu ketahui juga lingkungan pemasaran yang terdiri dari teknologi, sosial kultural, kompetisi yang terjadi, kemudian juga ekonomi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen juga perlu diketahui oleh seorang pebisnis. Dari sisi pemasar, tentunya variabel bauran pemasaran. Lalu juga ada sisi psikologis, situasional, dan sosial-kultural. Ada 3 bagian dari konsep pemasaran yang tidak boleh kita lupakan, yaitu orientasi terhadap pelanggan, jasa yang diberikan, laba
yang harus lebih diperbanyak, ditingkatkan, dan juga bauran pemasaran ya. Ada 4P. Product, Price, Place, Promotion yang secara berurutan. Demikianlah simpulan dari topik ke-10 kali ini. Mudah-mudahan dapat mengaplikasikan di dunia kerja Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti selama perkuliahan Introduction to Management and Business. Sampai jumpa di lain waktu bersama saya, Brian Gada Muhardi.